Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Saya dari Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 5B dengan NIM 1214060102. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai halayak komunikasi politik. Baik, yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian halayak komunikasi politik. Nah, halayak komunikasi politik ini merupakan sejumlah orang yang menerima pesan-pesan politik dari komunikator politik. Atau secara umumnya, halayak komunikasi politik ini adalah pihak-pihak yang menjadi tujuan suatu pesan sebagai penerima, kemudian sebagai audiens atau komunikan. Jadi halayak itu sama dengan penerima atau receiver atau juga sebagai audiens gitu. Halayak juga bisa disebut sebagai istilah penerima sasaran, kemudian pembaca, pendengar, pemirsa, audiens atau komunikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai siapa aja sih halayak komunikasi politik itu. Yang pertama itu ada publik umum. Publik umum atau general public itu adalah segenap masyarakat di suatu negara yang biasanya tidak menaruh minat terhadap dunia politik. Nah, tetapi masih berpartisipasi dalam beberapa ajang politik. Contohnya seperti masyarakat umum. Masyarakat umum sebenarnya tidak menaruh perhatian lebih terhadap dunia politik, tetapi mereka masih berkontribusi untuk memberikan suara saat pemilihan-pemilihan pejabat atau pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden gitu. Jadi publik umum itu atau general public adalah orang yang awam terhadap dunia politik, tetapi mereka ikut berkontribusi di beberapa kegiatan gitu seperti pemilihan suara. Nah, contohnya juga seperti pemilihan kepala daerah, kemudian publik ini bersifat umum, keseluruhan, dan tidak memiliki kecenderungan atau keberpihakan kepada partai politik ataupun kandidat tertentu. Selanjutnya, di sini ada selain dari publik umum, di sini juga ada publik penuh perhatian atau attentive public. Jadi attentive public itu adalah lapisan masyarakat yang menaruh perhatian lebih terhadap dunia politik. Mereka itu lapisan masyarakat yang memiliki minat pada perkembangan politik, tetapi belum sepenuhnya dapat terlibat secara intensif dengan aktivitas-aktivitas politik. Ini merupakan subkultur yang khusus di mana kelompok-kelompok kepentingan berkembang, yakni kelompok-kelompok yang merasa berkepentingan dengan masalah-masalah kebijakan umum ketimbang dengan kepentingan khusus. Contoh dari publik penuh perhatian ini siapa sih gitu? Contohnya adalah dosen yang memang khusus berkecimpung di dunia politik, dosen politik, atau misalnya mahasiswanya yang memang berada di jurusan politik yang tentunya mereka menaruh perhatian lebih terhadap dunia perpolitikan, atau orang-orang yang memang konsen di bidang politik. Mereka tidak ikut untuk untuk memberikan keputusan terhadap dunia perpolitikan, tapi mereka menaruh perhatian terhadap politik, memiliki minat yang lebih, dan mereka cukup intens untuk memperhatikan dunia perpolitikan, perkembangan politiknya. Tapi mereka tidak punya kewenangan untuk memberikan kebijakan. Gitu. Selanjutnya, di sini ada publik atentif menempati posisi penting dalam proses opini. Pentingnya posisi tersebut menurut Nimo 1989 didasarkan pada kenyataan yang pertama, karena lapisan publik inilah yang berperan sebagai saluran komunikasi antar pribadi dalam arus pesan publik balik antara pemimpin politik dengan publik umum. Publik atentif merupakan halayak utama atau key audience dalam komunikasi politik. Jadi bisa dibilang attentive public ini adalah orang-orang yang menjembatani antara pejabat politik dengan publik umum gitu, supaya publik umum tuh tahu tentang dunia perpolitikan lewat si public attentive ini gitu. Kemudian yang kedua, public attentive menyertai para pemimpin politik sebagai pembawa publikus politik, yakni orang-orang yang digambarkan dalam bagian terakhir yang besar kemungkinannya daripada orang lain menunjang aplikasi spesifik aturan dan nilai-nilai umum demokrasi. Jadi public attentive ini dia itu selalu menganalisis, memperhatikan pembicaraan dari para pemimpin politik atau dari para pejabat pemerintah, sehingga opini-opini dari pemerintah atau pejabat politik ini mereka analisis apakah
benar atau salah, atau kebijakannya salah, atau bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, publik atentif membentuk surogat elektorat atau pemilih bayangan dalam periode antara masa pemilihan. Para politisi biasanya mempersepsikan gelombang arus opini di kalangan publik atentif sebagai representasi dari apa yang diyakini, dinilai, dan diharapkan oleh publik umum yang kurang berperhatian kepada politik semasa periode di antara dua pemilu. Jadi public attentive ini juga bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi publik umum supaya mereka bisa milih kandidat yang akan menjadi pejabat daerah atau pejabat pemerintah gitu. Jadi justru para pejabat politik yang ingin memimpin itu biasanya mereka menggunakan public attentive sebagai sarana atau saluran supaya mereka bisa menambah suara mereka terhadap publik umum. Kayak gitu. Selanjutnya, dengan kata lain, halayak yang mempunyai perhatian itu merupakan lapisan masyarakat yang berkemauan untuk mengikuti dalam perkembangan politik yang berlangsung. Selanjutnya ada elit opini. Elit opini adalah kelompok individu yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini masyarakat atau kebijakan publik. Jadi, elit opini itu adalah orang-orang yang memang punya pengaruh, punya wewenang, punya keputusan untuk bagaimana kebijakan pemerintah itu berlangsung. Dalam artian, elit opini itu seperti anggota DPR, menteri, atau pejabat-pejabat pemerintah yang memang mereka berkecimpung di dunia politik dan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Gitu. Selanjutnya, ada kebijakan publik. Kebijakan publik ini merujuk pada keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mengatasi masalah atau isu tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bidang, dan kebijakan publik mencerminkan prioritas pemerintah dan dapat mempengaruhi kehidupan warga negara serta arah perkembangan negara. Elit opini seringkali memiliki peran dalam membentuk atau mempengaruhi perbuatan kebijakan ini melalui saran, advokasi, atau partisipasi dalam proses politik. Selanjutnya, hubungan antara elit opini dan kebijakan publik. Dapat disimpulkan, elit opini itu adalah sekelompok individu yang memiliki pengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat, sementara kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi. Elit opini dapat berperan dalam membentuk atau mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui pengaruh mereka dalam masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai halayak komunikasi politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.